Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan ulangi pelajaran kita tentang transformasi, di mana kemarin telah kita bahas bersama bahwa transformasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama translasi, yang kedua adalah refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Kalau translasi kemarin telah kita bahas bersama. Kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang geometri dengan menggunakan sifat-sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat antara benda dengan bayangannya. Ini adalah gambar dari benda berupa gedung. Ini bayangannya karena cerminan dari air sungai, air danau. Maka benda dan bayangannya akan mempunyai wujud yang sama dan juga ukuran yang sama. Ketika kita bercermin juga demikian. Ini adalah benda dan bayangannya akan mempunyai ukuran yang sama, jarak antara benda dan cermin, bayangan dengan cermin juga sama, dan juga perhatikan bahwa benda dan bayangannya senantiasa berhadapan-hadapan. Inilah sifat-sifat benda pada pencerminan. Ini bayangan suatu bangun akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jarak bayangan ke cermin akan sama jarak benda ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan dan cermin dan bendanya akan selalu berhadapan-hadapan. Kalau kita ringkas ya, lebih jelasnya, sifatnya kan ada 3. Bayangan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangunnya. Jarak bayangan dan cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga adalah saling berhadapan-hadapan. Maka kalau kita lihat bangun-bangun di sini, misalkan antara bangun A yang biru dengan yang merah, misalkan merah sebagai bayangannya, apakah A ini suatu pencerminan? Ya, ini adalah pencerminan. Karena apa? Antara benda dan bayangannya sama besar, simetris, ya, dan juga jaraknya sama. Kalau yang B, bukan. Ya. Mengapa bukan? Meskipun bentuknya sama, ternyata tidak saling berhadapan-hadapan. Ya. Ini tidak memiliki sifat dari sifat-sifat refleksi. Yang C juga bukan, karena benda dan bayangannya bentuknya berbeda. Ya, meskipun sama-sama segi 4-nya. Yang D ini termasuk refleksi, ya, karena benda dan bayangannya wujudnya sama, ukurannya sama, jarak benda dan cermin dengan bayangan cermin sama, dan juga saling berhadapan-hadapan. Yang E juga demikian, termasuk dari pencerminan. Yang F ini pencerminan atau bukan? Ya, kita cermati bersama. Misalkan ini, sudut ini berhadapan-hadapan sama jaraknya. Sudut yang sana berhadapan-hadapan sama jaraknya. Sudut ini, ini berbeda, tidak saling berhadapan. Yang ini juga begitu. Oh, ternyata bahwa F ini meskipun mirip dengan pencerminan, tetapi tidak termasuk pencerminan. Ini adalah sikap bangun segi 4 PQRS dicerminkan dengan garis alfa. Maka akan didapat jarak P dengan cermin akan sama dengan jarak cermin dengan bayangan P. Ini P aksen. Demikian juga Q. Titik Q dengan cermin
sama panjangnya dengan bayangan V dengan cermin. Dan itu berlaku juga untuk R dengan R aksen dan S dengan S aksen. Maka dikatakan bahwa P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen ini adalah bayangan dari segi 4 P, Q, R, S. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai benda-benda yang berkaitan dengan sifat pencerminan ini. Benda-benda yang mempunyai sifat pencerminan akan mempunyai sifat simetri lipat. Contoh ini adalah kupu-kupu. Ini adalah garis simetrinya, sumbunya. Garis sumbu ini memisahkan antara yang kanan dengan kiri, simetri sama besar, dan saling berhadapan-hadapan. Maka dikatakan gambar kupu-kupu ini mempunyai simetri lipat 1. Ya. Pencerminannya, cerminnya 1. Huruf A ini mempunyai simetri lipat 1. Ini garis A, maka yang kiri adalah cermin dari yang kanan. Ya. Huruf A ini bahkan mempunyai 2 simetri lipat. Hanya ada yang vertikal maupun yang horizontal. Kalau yang vertikal, sebelah kiri adalah hasil pencerminan yang di sebelah kanan. Kalau yang horizontal ini, maka yang atas adalah hasil pencerminan dari yang bawah atau sebaliknya. Maka dikatakan hal ini mempunyai simetri lipat 2. Atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai benda-benda yang mempunyai simetri lipat yang banyak. Ini adalah sumbu simetri, ini juga sumbu simetri, ini juga sumbu simetri, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini punya simetri lipat yang sangat banyak. Ini sifat-sifatnya akan sama dengan pencerminan tadi. Ya, kalau ini sumbu simetrinya, maka yang atas adalah cermin dari yang bawah. Sekarang mari kita lihat pada koordinat kartesius. Ini adalah bidang kartesius. Nah, saya punya titik di sini. 2,4. Misalkan saya namakan dengan A 2,4. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu ini. Ya. Maka A dengan sumbunya, ya, dengan cerminnya itu akan mempunyai jarak sama antara cermin dengan bayangannya. Ini A dengan cermin, ini cermin dengan bayangannya. Ya, kalau ukurannya 2, ini juga 2. Sehingga dapat bayangan A itu di sini. Nah, ini bayangan A. Berapa? Min 2,4. Nah, dikatakan bahwa refleksi dengan sumbu Y atau sumbu Y itu dengan sama saja dengan garis X sama dengan 0. Akan mengakibatkan koordinat Y-nya akan tetap, tetapi X-nya menjadi berubah berlawanan. Ya. A 2,4 menjadi A aksen min 2,4. Kalau dirumuskan itu A itu X, Y, maka hasilnya akan menjadi A aksen min X, Y. Y-nya tetap, X-nya menjadi berlawanan. Ini saya punya titik 2,3. Saya namakan titik B. 2,3 akan saya cerminkan dengan garis sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Kalau ini cerminnya, maka jarak B dengan cermin akan sama dengan jarak cermin dengan bayangannya. Kalau ini 3, ini juga 3, maka bayangan B ada di sini. Nah, ini adalah bayangan B, ya berapa? 2,3. Ini. Refleksi dengan sumbu X atau garis Y sama dengan 0 mengakibatkan koordinat X-nya tetap 2, 2. Sedangkan Y-nya menjadi berlawanan. Kalau B 2,3 menjadi B aksen 2,-3. 2 ini tetap, 3 menjadi min 3. Dirumuskan BX, Y akan menjadi B aksen
X, Y aksen. B, X, Y, maka jadi B aksennya adalah X, min Y. Ini hasil dari refleksi dengan sumbu X. Saya punya titik 2,5. Saya namakan titik C 2,5. Bagaimana titik C 2,5 itu kita refleksikan dengan garis Y sama dengan 2. Ini Y 0, 1, 2. Y sama dengan 2 garis ini. Maka jarak C dengan cermin sama dengan bayangan dengan cermin. Berapa? 3, ini juga 3. Maka titik C bayangannya di sini. Nah, dengan koordinat 2, min 1. Maka refleksi dengan garis Y sama dengan 2 ini mengakibatkan koordinat X-nya tetap, sedangkan Y-nya akan berubah sesuai dengan rumus. C itu 2,5, C aksennya 2, min 1. Ya. Kalau dirumuskan C itu X, Y akan menjadi C aksen X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi 2H min Z karena refleksinya dengan garis Y sama dengan H. 2H dikurangi Z. 2 kali 2, 4, kurang 5, min 1. Saya punya contoh yang lain. Ini adalah titik 1,5. Titik 1,5 saya namakan sebagai titik D 1,5. Dicerminkan dengan garis Y sama X sama dengan min 2. Maka jarak D dengan cermin adalah berapa? 1, 2, 3. Jarak bayangan juga itu 1, 2, 3. Maka ketemu D aksennya di sini. Di sini ya, nah jaraknya sama. Berapa ini? Min 5, min 5,5. Di aksen adalah min 5,5. Refleksi dengan garis X sama dengan min 2 mengakibatkan koordinat Y-nya tetap, sedangkan X-nya akan berubah. Nah, D 1,5 direfleksikan dengan garis X sama dengan min 2 didapat di aksen min 5,5. Y-nya tetap, D-nya, X-nya berubah 1, min 5. Kalau dirumuskan D, X, Y menjadi di aksen 2H min X, Y. Y-nya tetap, X-nya menjadi 2H min X. Saya punya titik yang lain 3, min 2. Saya namakan titik E 3, min 2. Kita coba untuk dicerminkan dengan garis miring ini, yaitu garis Y sama dengan X. Maka jarak E dengan garis akan sama dengan jarak garis dengan bayangannya. Ya, lurus siku-siku ya. Ini sama. Sehingga bayangan titik E menjadi di sini. Jaraknya sama. Ini sama. Kalau ini E 3, min 2, kalau ini adalah min 2,3. Ini E aksen min 2,3. Ini refleksi dengan garis Y sama dengan X mengakibatkan koordinat X dan Y-nya besarnya menjadi berkebalikan. 3, min 2 menjadi min 2,3. Kalau X, Y menjadi Y, X. Kebalikan. Saya masih punya titik yang lain, misalkan min 3,1 di sini. Saya menamakan dengan F min 3, min 1. Dicerminkan dengan garis Y sama dengan min X. Maka jarak antara titik dengan garis sama dengan bayangan dengan garis tersebut. Jadi tempatnya di sini. Ini sama ya. Nah, ini. Berapa ini? 1,3. F aksen adalah 1,3. F min 3, min 1 dicerminkan dengan garis Y sama dengan min X akan menjadi F aksen 1,3.
refleksi dengan garis Y sama dengan min E mengakibatkan koordinat X dan Z itu menjadi berkebalikan sekaligus lawannya. F min 3 min 1 menjadi 1 3. 3 1 1 3, nah min ini plus. Kalau fx-nya itu x, y, f itu x, y, maka f aksennya adalah min j min x. Nah, ini rumusnya, nanti diingat-ingat ya. Masih ada satu lagi, kalau dicerminkan dengan satu titik, pencerminan dengan satu titik, titik pusat kalau di sini, nanti bisa titik-titik yang lain juga begitu. Titik pusat ini 0,0. Saya punya titik min 2, min 4 di sini. Saya namakan dengan titik G min 2, min 4 dicerminkan dengan titik 0,0. Maka jarak titik dengan 0,0 ini akan sama dengan jarak bayangan 0,0 berupa garis lurus. Sehingga kalau di sini adalah min 2, min 4, sini berapa? 2, 4 di sini. Jaraknya sama lurus. Nah, di sini adalah titik bayangannya. Berapa? 2,4 ini adalah bayangan dari G min 2,4. Dikatakan refleksi dengan titik 0, O 0,0 mengakibatkan koordinat X dan Z besarnya menjadi berlawanan. Kalau G min 2 min 4 menjadi G aksen 24. Ini min, jadi plus. Kalau dirumuskan G itu X, Y akan menjadi G aksen min X, min Y. Anak-anak, kalau kita lihat suatu kesimpulannya adalah seperti berikut. Suatu titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka XY menjadi X min Y. Nanti diingat-ingat. X, Y dicerminkan dengan sumbu Y atau X sama dengan 0 akan menjadi XY menjadi min X min Y. Dicerminkan dengan titik asal 0,0 maka XY menjadi min X min Y. Dicerminkan dengan garis Y sama dengan X, XY menjadi ZX. Dicerminkan dengan garis Y sama dengan min X, XY menjadi min Y min X. Dicerminkan dengan garis Y sama dengan H yang berubah Y-nya X, 2 H min Y. Dicerminkan dengan garis X sama dengan H yang berubah X-nya ketemu 2H min X, Y. Ini adalah hasil dari bayangan titik X, Y dicerminkan dengan beberapa garis baku ya. Demikian anak-anak untuk yang bisa kita bahas pada saat ini ya. Yang selanjutnya nanti kita dapat bertemu lagi di dalam latihan-latihan soal dan juga pada bab-bab berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.